Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zuba Wahida dari kelas IT 303 PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjelaskan terkait poin-poin dari ringkasan materi sesi 9 sampai ke sesi 15 mata kuliah pendidikan agama. Baik, yang pertama yaitu pada sesi 9 kerukunan umat beragama dan implementasinya dalam multikonteks. Multikultural. Multikultural adalah keberagaman budaya yang menggambarkan kesatuan berbagai kelompok sosial, budaya, suku bangsa yang berbeda di dalam suatu negara. Moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik condong ke kanan, pemahaman agama yang sangat kaku dan tidak toleran, ataupun pemahaman agama ekstrem ke kiri, yakni pemahaman agama yang sangat liberal. Tolak ukur moderasi beragama ada tiga, yakni yang pertama, seberapa kuat kembalinya penganut agama kepada pokok inti ajaran. Kemudian kesepakatan bersama dalam menunjukkan kerjasama di antara sesama umat beragama. Kemudian ketertiban umum untuk menciptakan ketertiban umum di tengah kehidupan yang beragam. Kemudian kesadaran toleransi beragama, khususnya bagi generasi muda, dapat identifikasikan dengan dibangunnya pengetahuan yang dibangun di atas nilai toleransi dan saling menghargai. Kemudian, moderasi beragama dalam ruang digital memberikan dampak terhadap cara beragama masyarakat, antara lain pudarnya afiliasi terhadap lembaga keagamaan, bergesernya otoritas keagamaan, kemudian menguatnya individualisme, dan perubahan dari pluralisme menjadi tribalisme. Maka moderasi beragama menjadi senjata untuk menjaga kebersamaan dalam keberagaman. Islam sendiri menjunjung tinggi nilai toleransi dan disebut dengan tasamuh. Tasamuh memuat tindakan penerimaan dalam tuntutan dalam batas-batas tertentu, terutama dalam batas kaidah. Jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama ditegaskan pada pasal 28E ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, sesi 10 memahami dan mengaplikasikan kemandirian dan kesolehan dalam kehidupan masyarakat. Soleh berasal dari bahasa Arab yang berarti baik, sedangkan sosial berasal dari kata society yang berarti bermasyarakat. Maka kesolehan sosial berarti kebaikan dalam kerangka hidup bermasyarakat. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Salah satunya adalah tentang akhlak berpakaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan etika berpakaian sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan untuk muslimah dianjurkan untuk menutup aurat. Kata aurat sendiri berasal dari kata awaro yang berarti jika dilihat akan mencemarkan. Sedangkan jilbab berasal dari kata jalaba yang berarti menarik. Jilbab merupakan pakaian yang luas dan menutup aurat. Aurat itu hendaklah dijaga dengan jiwa agama dan roh Islam untuk meningkatkan nilai ketakwaan dan pandangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian dan keberadaannya tidak akan bisa terwujud kecuali dengan kehidupan bersama. Akhlak dalam istilah Islam adalah kepribadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain menurut petunjuk Al-Quran dan hadis. Nanti yang Islamnya adalah berpenampilan indah uh, ber- dengan mengetahui tata cara yang sesuai syariat, dan kecantikan batin adalah kesempurnaan agama dan akhlak. Maka, semakin taat seorang wanita dalam agama akan semakin sempurna akhlaknya. Kemudian, sesi 11, konsep kewajiban dan hikmat bekerja dalam masyarakat. Pekerjaan menurut Al-Quran dan hadis adalah usaha atau lapangan profesi yang dipilih seseorang untuk memenuhi nafkah dan kehidupan diri dan keluarganya. Kewajiban bekerja salah satunya pada Quran Surat Al-A'raf ayat 10, sedangkan hikmat bekerja adalah bekerja bertanggung jawab dan menghindarkan diri dari meminta-minta ataupun berhutang. Upah adalah hasil dari apa yang dikerjakan sebagai imbalan dan sesuai dengan pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian ada tiga jenis kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Motivasi kerja berasal dari bahasa Latin mover yang artinya dorongan atau penggerak. Motivasi kerja merupakan motivasi yang terjadi pada situasi dan lingkungan yang dapat mendorong suatu organisasi ataupun lembaga kerja. Komponen motivasi kerja ada tiga, yakni kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Motivasi kerja memiliki hubungan yang kuat dengan minat seseorang.
Kemudian, kemandirian sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemandirian adalah keadaan seseorang dalam kehidupannya yang mampu mengerjakan sesuatu tanpa bantuan dari orang lain. Aspek-aspek kemandirian antara lain tanggung jawab, otonomi, inisiatif, dan kontrol diri. Jadi jenis kemandirian ada tiga, yakni kemandirian secara emosional, kemudian secara tingkah laku, dan kemandirian nilai untuk mengetahui mana prinsip yang benar dan salah. Kemudian faktor yang mempengaruhi kemandirian sosial ada 5, yaitu pola asuh orang tua, sistem pendidikan, proses pendidikan, dan sistem kehidupan bermasyarakat. Manfaat memiliki kemandirian yaitu multiple intelligence, mempertajam analisis, memupuk tanggung jawab, hingga memperkuat kepercayaan diri dan pembelajaran bagi diri sendiri. Kemudian, niat untuk menjadi pribadi yang memiliki kemandirian antara lain berusaha melakukan sesuatu sendiri, kemudian tidak meminta tolong orang lain, dan belajar mengambil keputusan sendiri. Kemudian di sesi ke-13, dalam ajaran agama Islam, kesalahan sosial adalah perilaku seseorang dengan nilai Islami dan bersifat sosial. Kesalahan sosial tidak cuma ditandai dengan rukuk, sujud, puasa, tapi juga dengan memiliki kepekaan sosial dan berbuat kebaikan untuk orang di sekitarnya. Kemudian, dalam ajaran agama Kristen dan Katolik, kesalahan sosial adalah peribadahan tertinggi yang disebut dengan bonum common. Kemudian dalam ajaran agama Hindu ada 3 hal yang mendorong kebahagiaan dan kehidupan sosial, yaitu hubungan harmonis dengan pencipta, dengan sesama, dan juga dengan lingkungannya. Kemudian dalam agama Buddha, kesalahan sosial disebut dana paramita, yang berarti perbuatan luhur tentang beramal, baik material maupun non-material. Macam-macam kesalahan sosial antara lain musyawarah, mencintai sesama manusia, dan berani membela kebenaran. Kemudian, implementasi kesalahan sosial dalam Islam adalah dengan terus belajar, mengembangkan logika dan ilmu pengetahuan. Cara mengatasi masalah dalam berbagai problematika umat beragama, yaitu dengan meningkatkan nilai toleransi dan harus mengakui agama orang lain, serta tata cara peribadatannya dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Tujuan dibentuknya Komnas HAM dalam penyelesaian konflik antar umat beragama, yaitu mengembalikan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, kemudian meningkatkan perlindungan HAM, dan mengembangkan pribadi manusia untuk seutuhnya mampu berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Tugas Komnas HAM antara lain mengadakan perdamaian, menyelesaikan perkara, memberikan saran, dan juga menyampaikan rekomendasi kasus HAM kepada pemerintah dan DPR. Kemudian upaya untuk mengatasi konflik umat beragama yaitu masyarakat harus memiliki rasa kehormatan, tali persaudaraan, dan mempunyai kesadaran bahwa setiap agama yang dianut membawa misi kedamaian. Kemudian di sesi ke-15, cara mengembangkan pengetahuan dalam berbagai problematika umat beragama, yaitu dengan pendidikan. Pendidikan adalah proses mempersiapkan masa depan anak didik dalam mencapai tujuan hidup secara efektif dan efisien. Tujuan pendidikan Islam yang fokus dan terutama adalah mendidik budi pekerti dan pendidikan jiwa, terutama dalam akhlak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai dan merupakan ditinjau dari sudut kefilsafatan. Solusi alternatif dari problematika epistemologi Islam sendiri adalah menghilangkan paradigma diktomi atau perbedaan antara ilmu agama dan umum, kemudian merubah pola pendidikan Islam menjadi pola partisipatif, kemudian merubah paradigma ideologis menjadi ilmiah, dan yang terakhir, uh, pendidikan Islam diorientasikan pada upaya menciptakan sesuatu yang dinamis, mandiri, dan kreatif. Problematika yang dihadapi dalam era globalisasi antara lain adalah kekurangan atau kurangnya sumber daya tenaga pendidik yang profesional. Maka agar ilmu pendidikan Islam tidak kehilangan daya tarik dan kelembagaan dan fungsionalitasnya, maka diperlukan adanya perubahan paradigma, bangunan, dan kerangka berpikir. Manusia sendiri diciptakan di dunia sebagai khalifah dan merubah paradigma ideologis menjadi paradigma ilmiah yang berpijak pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tugas tersendiri bagi manusia. Baik, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.